Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Prasetyo. Di video kali ini saya akan membahas tentang CSS dasar. Di sini saya hanya membahas struktur dasar pada CSS. Saya tidak membahas CSS secara mendalam. Saya hanya membuat satu video tentang CSS, yaitu video saat ini, video sekarang ya. Dan saya tidak akan membahas properti apa saja yang ada di dalam CSS. Karena properti dalam CSS itu jumlahnya banyak sekali dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau saya membahas properti-properti di dalam CSS, maka akan membutuhkan banyak video untuk pembahasannya. Jadinya saya tidak membahas propertinya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Sublime Text-nya. Oke. Pengertian CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS digunakan untuk mengubah tampilan atau style dari halaman web. Seperti yang kita ketahui, halaman web modern terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu HTML untuk membuat struktur, CSS untuk tampilan, dan JavaScript untuk interaksi. Jika halaman web diibaratkan sebuah bangunan, CSS adalah tampilan luar dari bangunan tersebut, seperti warna dinding atau warna atap. Kerangka dasarnya dibuat dari HTML. Dengan demikian, kita bisa dengan mudah menukar warna dinding bangunan tanpa perlu mengubah struktur dasarnya. Fungsi CSS. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, CSS berfungsi untuk mengatur tampilan atau style pada HTML. Dengan menggunakan CSS, kita bisa mengatur seluruh tampilan dari HTML, seperti warna teks, gambar background, besar font, posisi judul, dan masih banyak lagi. Contoh penggunaan CSS. Sebenarnya, cara untuk menulis CSS ada 2 cara, yaitu yang pertama ialah menulis langsung kode CSS yang ada di dalam file HTML. Jadi nulisnya di sini ya, di dalam file yang sama sini. Jadi HTML dan CSS-nya digabung di dalam file yang sama. Nah, ya di sini. Dan cara yang kedua ialah membuat file baru CSS. Jadi kode HTML dan CSS-nya berada di file yang terpisah. Nah, jadi nanti kita membuat file baru dulu ya. Di sini file CSS-nya. Cara menghubungkan kedua file tersebut menggunakan tag link. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Di sini saya akan memberitahu bagaimana penggunaan CSS dalam dokumen HTML. Oke, di sini saya sudah punya file HTML nih ya. File HTML sederhana yang terdiri dari tag H1, terus H2, terus ada dua buah tag P nih. Tag P1 dan tag P2. Dengan menggunakan CSS, kita hanya perlu menambahkan tag style di dalam tag head. Nih, di sini kan ada tag head nih. Tag head pembuka, tag head penutup. Nah, kita masukkan aja di dalamnya tag style. Kalian di sini ketik saja style, lalu tekan tab. Saya salah nulis style, tekan tab, maka otomatis Sublime Text-nya membuatkan tag style-nya. Nah, seperti itu. Inilah kode CSS yang digunakan pada halaman ini. Kita hanya menulis kode-kode CSS di dalam text style tersebut. Nah, kita hanya perlu menulis kode CSS-nya di dalam sini ya, text style.
text style di sini, misal kita nulis apa gitu, color, kita tinggal nulis kode-kode CSS-nya di sini aja, text style, di dalam text style. Oke, cara yang kedua ialah, sabar kita. Cara yang kedua yaitu kita bisa menempatkan kode-kode dalam CSS dengan ditempatkan pada satu file saja. Maksudnya itu kita membuat file baru ke dalam file baru CSS-nya ya, nanti kode CSS-nya. Jadi kode CSS-nya nggak berada di satu file yang sama. Gitu. Kita perlu file CSS baru, jadi kode HTML dan CSS-nya ditempatkan di file yang terpisah. Caranya nih, misalnya saya buat file baru dulu ya, new file, terus kita save. Nah, di sini saya tinggal misalnya nulis style.css ya, jangan lupa .css, bukan .html tapi .css. Terus kita simpan. Nah, maka sudah terbuat nih file CSS-nya di sini. Lalu cara menghubungkannya gimana? Di sini kita hanya perlu namanya tag link. Sini kalian tulis saja link. Lalu tekan tab, maka otomatis Sublime Text-nya membuat tag link-nya ya. Nah, tag link ini kita tujuin ke file style.css ini. Kita lihat dulu filenya. Nah, ini kan file HTML-nya. Ini file CSS-nya nih, yang ini kan berada di satu folder yang sama nih. Berarti kita hanya perlu nulis namanya aja, style.css di href nih. Nih di dalam href sini kita tulis namanya style.css. Kita itu save. Nah, maka otomatis file HTML dan CSS ini sudah berhasil terhubung ya. Kita tinggal nulis aja kode-kode CSS-nya di sini, karena nanti ininya akan terdesain juga karena sudah terhubung. Oke, seperti itu ya cara penggunaan CSS. Oke, selanjutnya adalah aturan dasar penulisan CSS. Di sini saya kasih style lagi tab. Nah, di sini pertama-tama saya ingin hapus dulu. Melihat hasilnya dulu ya, hasilnya. Kita open in browser dulu, klik kanan, open in browser. Kita tunggu sebentar. Oke, nah ini ya hasilnya seperti ini ya, belum ada satupun tag yang sudah saya desain ya, seperti HTML biasa lah. Di sini saya belum mendesain websitenya. Di sini misal saya ingin menulis seperti ini, H1, lalu ke sini H1, font size dengan 18 pixel. Terus di bawahnya color green. Oke, seperti ini ya. Nah, maksud dari kode H1 ini nih, H1 di kode H1 dari contoh ini adalah selektor CSS. Jadi ini yang disebut dengan selektor ya, ini selektor. Selektor digunakan untuk mencari bagian mana dari HTML yang ingin di style. Karena di sini yang ingin saya style adalah ini nih H1, jadi nih H1 ini. Jadi saya menulis selektornya adalah H1 di sini. Lalu misalnya kita ini dulu, kita save, lalu kita refresh tadi hasilnya. Nih, ini kan belum ada CSS-nya tadi, kita refresh. Nah, maka
ukuran teksnya menjadi 18 pixel. 18 pixel, terus warnanya menjadi biru hak satunya. Ini kan hak satu nih ya. Seperti itu. Nah, misalnya jika kita ingin mendesain H2, maka selektornya di sini langsung kita ganti aja. Jadi H2. Nih, H2. Kita save. Ini kan yang didesain H1-nya, kita restart. Nah, maka H2-nya nih yang terdesain. Karena selektor ini sudah diganti menjadi H2. Lalu misalnya nih, berikutnya saya ingin mendesain paragraf yang pertama. Nih, paragraf pertama yang maksudnya yang ini ya. Nih, paragraf pertama yang ininya aja. Saya pengen mendesain yang ini. Desain yang, apakah saya harus mengganti selektor H2 ini menjadi P gini? Tentu saja tidak, karena kalau saya menulis selektor P, maka paragraf yang di bawah ini, paragraf yang ini nih, paragraf yang ini juga ikut terdesain oleh CSS-nya. Kan kita pengennya yang desain paragraf yang atas ini doang nih, paragraf yang atas ini pengennya kita, yang bawahnya enggak. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menggunakan elemen yang namanya class. Nih, sebelum menggunakan elemen class, kita save dulu. Di sini P ya, selektor ya. Kita restart. Maka otomatis dua-duanya yang terdesain di sini. Kan kita pengennya paragraf pertama doang yang ini. Yang ininya enggak seperti biasa. Maka kita perlu yang namanya selektor class. Class elemen. Nih, kita tambahin kelas nih. Misalnya sini paragraf pertama saya tambahin kelas sama dengan paragraf 1. Paragraf 1. Di sini namanya kalian bebas ya, mau nama apa aja. Di sini saya kasih nama paragraf 1. Nah, kalau sudah ada elemen kelasnya, sudah diberi nama nih ya, paragraf 1, maka kita harus mengganti selektornya menggunakan nama kelasnya ya. Menggunakan nama kelasnya yang ini nih. Yang ini. Menggunakan nama kelasnya bukan P lagi jadinya. Jangan lupa, jika kita menggunakan elemen kelas, kita harus menambahkan titik dulu. Nah, di sini kita nggak menggunakan elemen kelas, nggak perlu pakai titik. Kalau kita menggunakan elemen kelas, kita perlu titik, terus kasih nama elemen kelasnya. Di sini saya kasih nama paragraf 1. Berarti namanya adalah paragraf 1. Jika sudah, lalu kita save dan refresh, maka yang ini kita refresh ya. Ini kan tadi terdesain nih, yang bawah kita refresh. Maka yang didesain hanya paragraf 1 dan tidak terjadi perubahan pada paragraf 2 yang ini. Oke, itu jadi ya selektor yang disebut dengan selektor. Kalian sudah ngerti ya, sudah mengerti tentang apa itu selektor. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah properti. Kita properti. Properti adalah jenis style atau bagian yang akan dirubah dari sebuah tag HTML. Misalnya jenis font, terus ukuran, terus huruf, warna background, dan lain-lain. Nih yang disebut dengan properti yang ini nih. Properti ini. Ini saya ingin mengganti
ukuran fontnya menjadi 18 pixel. Terus ini propertinya namanya color untuk mengubah warna teks. Nah, ini yang disebut properti ya. Yang di sini font size sama color. Ada banyak sekali properti-properti yang ada di dalam CSS dan terus bertambah. Jadi saya nggak bisa membahas satu persatu propertinya ya. Di sini karena ada banyak sekali propertinya. Oke, selanjutnya adalah value. Agar bisa digunakan, sebuah properti memiliki nilai satuan atau value. Value ini sangat bergantung kepada jenis properti. Misalnya untuk ukuran font kita bisa menggunakan pixel nih. Kan ukuran font kita bisa menggunakan pixel dan lain-lain. Tapi untuk properti warna kita harus menggunakan value berupa nama warna atau kode RGB. Nah, di sini color kan warna, saya bikin ini warna. Kita harus menggunakan nama warna. Jadi kita nggak bisa memberikan value yang ngasal gitu. Misalnya nih, saya properti warna saya kasih value-nya yang ini nih. Ini kan value nih. Ininya jadi 18 pixel, warna 18 pixel, terus font size jadi value-nya green. Nah, itu nggak bisa ya. Nggak bisa, nanti bisa error. Setiap properti sudah ditentukan value atau nilainya. Seperti font size di sini kan, font size ya value-nya harus pixel kayak gitu. Font size value-nya pixel harus sesuai lah properti value-nya sama propertinya. Kita nggak bisa memberikan value-nya menjadi green itu. Green kita taruh sini value-nya font size jadi green, kan nggak bisa gitu. Karena nanti akan error, tidak sesuai dengan value yang telah ditetapkan. Oke, seperti itu ya pembahasan CSS kita kali ini. Mudah-mudahan kalian masih bisa mengerti apa yang saya omongin. Oke, di video selanjutnya saya akan membuat website sederhana ya, website toko. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.